Siti, seorang TKW polos dari Indonesia. Di sana, ia bertemu Fahad, anak majikan yang tampan, kaya raya, namun tidak punya kaki. Awalnya, Siti hanya merasa iba. Tapi, di balik keterbatasan itu, ia menemukan hati yang begitu tulus. Bisikan-bisikan jahat dan ancaman pemulangan mewarnai kisah mereka. Akankah cinta sejati mampu mengalahkan prasangka dan perbedaan kasta? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Tonton sampai selesai, karena ada kejutan di akhir video. Salam sehat untuk kita semua. Semoga penonton diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Video dimulai dengan cuplikan dramatis. Layar menunjukkan sebuah amplop coklat dengan stempel Kedutaan Arab Saudi. Lalu, kamera beralih ke tangan seorang wanita berkerudung yang memegang amplop tersebut dengan gemetar. Wajahnya terlihat sendu, matanya berkaca-kaca. Saat itu, saya hanya ingin bekerja keras, melunasi utang keluarga, membangun rumah kecil di kampung. Tidak pernah terlintas di benak saya, takdir akan membawa saya ke sebuah rumah megah yang menyimpan kisah tak biasa. Narasi suara wanita itu, Siti, mengawali. Lalu, cuplikan beralih ke momen lain. Sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang. Siti, masih muda dan terlihat polos, turun dari mobil. Matanya terpaku pada sebuah mansion yang menjulang tinggi, bak istana di negeri dongeng. Disinilah saya bertemu dengan Fahad, anak majikan saya. Narasi Siti berlanjut. Kamera fokus pada seorang pemuda tampan yang duduk di kursi roda. Pemandangan ini kontras. Pemuda tampan dengan senyum hangat di wajahnya, namun kakinya tertutup selimut, tidak bergerak. Awalnya, saya melihatnya dengan rasa iba. Kasihan, pikir saya. Ia begitu sempurna, tapi tak bisa berjalan, kata Siti. Tapi, rasa iba itu perlahan berubah menjadi kekaguman. Kamera menunjukkan momen-momen kecil yang menumbuhkan benih cinta. Siti membawakan teh, Fahad tersenyum ramah. Siti membersihkan ruangan, Fahad membacakan puisi untuknya. Bukan hubungan antara majikan dan art, melainkan dua manusia yang saling berbagi dan menemukan kenyamanan. Ia tidak pernah meminta saya melayaninya. Ia justru meminta saya menemaninya. Ia ingin saya melihatnya sebagai seorang pria, bukan sebagai seorang tuan yang cacat, ujar Siti. Apakah cinta bisa tumbuh dari rasa iba? Atau, mungkinkah ada cinta yang lebih kuat dari sekadar memandang fisik? Narasi Siti mengakhiri. Layar menampilkan gambar Siti dan Fahad yang sedang bersalaman. Pemandangan hiruk-pikuk di sebuah terminal bus di Jakarta. Tas ransel di punggung Siti terasa berat, namun semangatnya jauh lebih berat. Matanya memandang jauh, menerawang. Sebulan lagi, ia akan terbang ke Arab Saudi. Menjadi TKI adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib keluarganya yang terhimpit utang. Bapak, Ibu, doakan saya. Siti janji akan pulang bawa rezeki, bisiknya pada angin, menahan air mata yang hampir tumpah. Kamera beralih ke sebuah pesawat yang lepas landas. Narasi Siti mengiringi, jantung saya berdebar. Ada cemas, ada harap. Saya membayangkan akan bekerja keras, membersihkan rumah, memasak, dan melayani majikan yang galak seperti di sinetron. Namun, realitas jauh berbeda dari bayangan Siti. Ia mendarat di Jeddah dan disambut oleh supir pribadi. Alih-alih rumah sederhana, ia dibawa ke sebuah istana modern yang dikelilingi taman hijau. Gerbangnya menjulang tinggi, bak benteng. Siti merasa seperti putri Cinderella yang tiba-tiba masuk ke dalam negeri dongeng. Di dalam rumah itu, ia dipertemukan dengan majikannya. Mereka adalah keluarga kaya raya yang hangat dan ramah. Tapi, ada satu sosok yang membuat Siti penasaran. Fahad, anak laki-laki majikan yang jarang terlihat. Fahad adalah permata di rumah ini, ujar ibu majikan dengan senyum penuh kasih. Dia suka menyendiri, tapi dia anak yang baik. Siti akhirnya melihat Fahad. Dia sedang berada di perpustakaan besar, dikelilingi buku. Pemuda itu memiliki wajah tampan dan mata yang teduh. Namun, bagian bawah tubuhnya tertutup selimut. Ia sedang membaca buku dalam diam, sesekali menghela napas. Sepertinya saya mengganggu, Tuan? Siti memberanikan diri. Tidak, Nona.
Silakan masuk, jawab Fahad dengan suara serak namun lembut. Apakah kamu Siti, TKI dari Indonesia? Iya, Tuan. Panggil saya Fahad saja. Kamu tidak perlu sungkan, ujarnya ramah. Siti terkejut. Belum pernah ada majikan yang memintanya memanggil nama. Sejak hari itu, Siti dan Fahad mulai berinteraksi. Bukan sebagai majikan dan pelayan, melainkan dua orang asing yang menemukan kenyamanan satu sama lain. Siti sering melihat Fahad. Ia sering membantu membersihkan perpustakaan dan menyiapkan teh. Suatu hari, Siti tak sengaja mendengar percakapan antara Fahad dan ibunya. Fahad merasa rendah diri. Ia merasa tidak berguna karena tidak bisa berjalan. Ia merasa semua orang kasihan padanya. Ia merasa tidak ada wanita yang mau menikahinya karena kekurangannya. Hati Siti terenyuh. Ia merasa tidak ingin lagi menganggap Fahad sebagai anak majikan, tapi sebagai seorang pria yang membutuhkan dukungan. Fahad, kamu tidak lemah. Kamu adalah orang terkuat yang pernah saya kenal, ujar Siti suatu sore. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Karena kamu selalu tersenyum, meski kamu tidak bisa berjalan. Kamu adalah inspirasi. Aku melihat kamu sebagai Fahad, bukan kursi roda, dan bukan juga sebagai anak dari keluarga kaya raya, jawab Siti tulus. Mata Fahad berkaca-kaca. Ia tidak pernah mendengar kata-kata setulus itu. Sejak saat itu, ada perasaan lain yang tumbuh di antara mereka. Bukan lagi sekadar rasa iba atau kekaguman. Tapi, ada benih-benih cinta yang mulai tumbuh di antara Siti, anak kaki 5 dari Indonesia, dan Fahad, anak sultan yang tidak memiliki kaki. Sejak percakapan sore itu di perpustakaan, ada perubahan halus dalam interaksi Siti dan Fahad. Siti tidak lagi memandang Fahad dengan rasa kasihan, melainkan dengan kekaguman yang tulus. Ia melihat Fahad sebagai sosok yang kuat, berani, dan penuh semangat. Di sisi lain, Fahad menemukan kenyamanan dan kehangatan dalam kehadiran Siti. Ia merasa dilihat sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai anak majikan yang cacat. Hari-hari pun berlalu, dipenuhi oleh momen-momen kecil yang menumbuhkan benih-benih cinta. Di pagi hari, Siti akan membawakan Fahad teh hangat, dan mereka akan duduk di balkon sambil menikmati mentari terbit. Mereka tidak berbicara banyak, hanya saling berbagi keheningan yang menenangkan. Terkadang, Fahad akan menunjuk burung-burung yang terbang bebas, dan Siti akan tersenyum. Hatinya ikut merasakan kebebasan itu. Sore hari, perpustakaan menjadi saksi bisu kedekatan mereka. Siti membersihkan rak buku, sementara Fahad membacakan puisi-puisi Arab yang indah. Suara Fahad yang merdu dan dalam membuat setiap kata terasa hidup. Ia membacakan kisah-kisah cinta yang penuh pengorbanan, tentang sepasang kekasih yang berjuang melawan takdir. Siti mendengarkan dengan seksama, hatinya berdebar. Ia merasa puisi-puisi itu seolah menceritakan kisah mereka, yang bahkan belum dimulai. Puisi itu tentang cinta yang tumbuh di tengah gurun, Siti. Seperti bunga yang mekar di tanah kering, ujar Fahad suatu hari. Apakah cinta seperti itu benar-benar ada, Tuan Fahad? Tanya Siti. Fahad tersenyum. Bisa jadi ada. Jika dua hati saling tulus, cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Siti tidak tahu apakah Fahad berbicara tentang dirinya, tetapi kata-kata itu begitu menyentuh. Ia tidak bisa lagi menampik. Ada perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Perasaan yang membuatnya selalu ingin berada di dekat Fahad. Perasaan yang membuatnya cemburu saat ada perawat lain yang datang. Suatu malam, Fahad meminta Siti menemaninya di taman. Langit bertabur bintang, dan udara malam yang sejuk terasa menyegarkan. Fahad menceritakan masa kecilnya, bagaimana ia harus berjuang untuk beradaptasi dengan keterbatasan fisiknya. Ia bercerita tentang rasa sakit, tentang ejekan, dan tentang air mata yang ia sembunyikan. Banyak orang yang kasihan padaku, Siti. Tapi mereka tidak mengerti, rasa iba itu justru lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik, kata Fahad. Siti meraih tangan Fahad yang dingin, mengusapnya pelan. Aku tidak melihatmu dengan rasa iba, Fahad. Aku melihatmu dengan rasa kagum. Kamu adalah pria yang luar biasa. Di bawah jutaan bintang, mereka saling bertukar cerita. Siti menceritakan tentang mimpinya untuk membangun rumah untuk orang tuanya, dan Fahad mendengarkan dengan penuh perhatian.
Ia tidak pernah menghakimi, ia justru menguatkan. Mimpimu adalah mimpiku juga, Siti. Aku akan membantumu meraihnya, ujar Fahad. Sejak saat itu, mereka menjadi satu tim. Fahad membantu Siti belajar bahasa Inggris, dan Siti membantu Fahad dengan latihan fisik. Mereka saling melengkapi. Cinta mereka tumbuh, pelan tapi pasti, seperti bunga yang mekar di gurun pasir. Tak ada lagi sekat antara majikan dan pelayan. Yang ada hanya Siti dan Fahad, dua hati yang saling menemukan di tengah takdir yang rumit. Kebahagiaan Siti dan Fahad tidak berlangsung lama. Hubungan mereka, yang awalnya terjalin diam-diam, akhirnya tercium oleh keluarga Fahad, terutama ibunya. Sang ibu, yang sangat mencintai Fahad, merasa terhianati. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya jatuh cinta pada seorang pembantu, apalagi dari negara yang jauh dan berbeda budaya. Suatu sore, saat Siti sedang menyiapkan makan malam, sang ibu memanggilnya ke ruang keluarga. Wajahnya yang biasanya ramah kini terlihat dingin dan tegas. "Siti," katanya, suaranya menusuk. "Saya tahu apa yang terjadi antara kamu dan Fahad. Jangan kira saya bodoh." Jantung Siti mencelos. Ia menunduk, tak berani menatap mata ibu Fahad. "Maaf, Nyonya," bisiknya. "Maaf? Apakah maafmu bisa mengembalikan martabat keluarga kami? Fahad adalah pewaris tunggal, ia pantas mendapatkan wanita yang setara. Bukan kamu, seorang pembantu." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang mengiris hati Siti. Ia berusaha menjelaskan, "Saya mencintai Fahad, Nyonya. Bukan karena hartanya, bukan karena kasihan." "Cinta? Cinta yang kamu maksud itu apa? Jangan bermimpi," bentak sang ibu. "Pria kaya sepertinya bisa mendapatkan wanita manapun di dunia ini. Kamu pikir dia benar-benar serius?" Pertarungan Siti tidak hanya dengan ibu Fahad. Para kerabat dan pekerja lain di rumah itu mulai berbisik-bisik, menatapnya dengan pandangan meremehkan. Ada yang mengatakan Siti adalah wanita penggoda, ada pula yang menuduhnya mengincar kekayaan Fahad. Siti berusaha tegar, namun air matanya seringkali tumpah saat ia sendiri di kamar. Kerinduan akan keluarga di kampung halaman semakin menusuk, tetapi ia memilih untuk bertahan, demi cinta yang ia yakini tulus. Fahad juga merasakan tekanan yang luar biasa. Ayahnya, meski lebih tenang, mencoba meyakinkan Fahad bahwa ia harus realistis. "Nak, keluarga kita punya reputasi. Calon istrimu haruslah dari kalangan yang sama. Pikirkan masa depanmu. Apa kata orang?" Namun, Fahad tidak goyah. Ia memegang tangan Siti, menatap matanya dengan penuh keyakinan. "Mereka tidak akan mengerti, Siti. Mereka tidak tahu apa yang kita rasakan. Kita harus berjuang bersama." Puncak dari ujian itu datang saat ibu Fahad mengambil tindakan ekstrim. Ia menghubungi agen yang memberangkatkan Siti, berniat untuk memulangkan Siti ke Indonesia. Kabar itu seperti sambaran petir di siang bolong. Hati Siti hancur. Ia merasa perjuangannya sia-sia. Ia menangis terseduh-seduh, merasa tak berdaya. "Fahad, mungkin ibu kamu benar. Aku tidak pantas untukmu," kata Siti, suaranya serak. "Tidak. Jangan pernah bilang begitu." Fahad memeluk Siti erat. "Dengarkan aku. Aku akan meyakinkan mereka. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Fahad, yang biasanya tenang dan sabar, kini menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia berdebat dengan orang tuanya, menolak makan, dan mengurung diri di kamar. Ia bahkan mengancam akan pergi dari rumah jika Siti dipulangkan. Penderitaan Fahad membuat orang tuanya merasa bersalah. Mereka melihat, untuk pertama kalinya, betapa putus asanya putra mereka. Ayah Fahad akhirnya berbicara empat mata dengan Fahad. "Apa yang membuatmu begitu yakin, Nak? Apa yang membuat wanita itu berbeda?" "Dia melihatku. Dia melihat hatiku, bukan kekuranganku. Dia tidak pernah kasihan padaku, dia mencintaiku apa adanya," jawab Fahad, suaranya bergetar. "Ayah, Ibu, selama ini kalian hanya melihat kakiku yang tak bisa bergerak. Tapi Siti, dia membuatku merasa utuh." Jawaban Fahad membuat ayahnya terdiam. Ia melihat kesungguhan yang luar biasa di mata putranya. Kata-kata itu,
Yang keluar dari hati seorang anak yang selama ini ia kira lemah, adalah pukulan telak. Mereka menyadari, cinta yang diperjuangkan Fahad bukanlah cinta biasa. Itu adalah cinta sejati yang lahir dari ketulusan dan keberanian. Badai yang menguji cinta mereka perlahan mulai mereda, menyisakan harapan yang kembali menyala. Pagi itu, udara terasa begitu tegang. Setelah berhari-hari penuh drama dan perdebatan, akhirnya ayah dan ibu Fahad mengalah. Mereka melihat penderitaan putra mereka yang tak pernah mereka saksikan sebelumnya. Wajah Fahad yang kurus, matanya yang cekung, dan semangat hidupnya yang meredup, membuat mereka sadar. Cinta yang diperjuangkan Fahad bukanlah hal yang main-main. Baiklah, nak, kata ayah Fahad, suaranya parau. Ayah dan ibu merestui. Asal kamu bahagia. Ucapan itu bagai oase di tengah gurun bagi Fahad dan Siti. Fahad memeluk ayahnya dengan erat, air mata kelegaan tumpah membasahi bahu sang ayah. Siti, yang menyaksikan dari kejauhan, tak bisa menahan tangis haru. Badai telah berlalu. Namun, restu itu hanyalah awal. Pesta pernikahan mereka adalah puncak dari segalanya. Ibu Fahad, yang awalnya menentang, kini bertekad membuat pernikahan ini menjadi acara yang tak terlupakan. Bukan untuk gengsi, melainkan sebagai bentuk penebusan rasa bersalahnya. Ia ingin seluruh dunia tahu, putranya memilih wanita yang tepat. Pesta pernikahan digelar di sebuah ballroom mewah, di salah satu hotel bintang 5 di Jeddah. Dekorasi bunga-bunga putih dan emas memenuhi ruangan, memancarkan aura kemewahan. Namun, yang paling mewah di sana bukanlah dekorasi, melainkan cinta yang terpancar dari kedua mempelai. Siti, dengan gaun pengantin putih yang indah, tampak seperti bidadari. Di sampingnya, Fahad duduk di kursi roda, mengenakan setelan jas yang elegan. Tangannya menggenggam tangan Siti dengan erat. Mereka berdua, yang awalnya terlihat sangat berbeda, kini terlihat begitu serasi. Hati Siti tidak pernah memandang fisik Fahad. Hati Fahad juga tidak pernah memandang status Siti. Mereka hanya melihat jiwa satu sama lain. Itulah yang disampaikan oleh penghulu saat upacara akad. Kata-kata itu begitu tulus dan menyentuh, membuat para tamu terdiam. Di tengah pesta, seorang reporter lokal yang mendengar kisah viral ini maju. Ia bertanya kepada Siti, banyak orang yang menyebut Anda beruntung karena menikah dengan pria kaya. Apa tanggapan Anda? Siti tersenyum, lalu menatap Fahad. Ia memegang mikrofon dengan tangan bergetar. Kekayaan Fahad bukan di hartanya, melainkan di hatinya. Dia adalah pria terkuat yang saya kenal. Jika cinta diukur dari kekayaan, saya mungkin tidak akan pernah menemukan cinta sejati seperti ini, ucapnya tulus. Jawaban Siti mengundang decak kagum. Tidak ada kebohongan di matanya. Hanya ada ketulusan. Kemudian, reporter beralih ke Fahad. Fahad, mengapa dari sekian banyak wanita, Anda memilih Siti? Fahad memandang Siti dengan penuh cinta. Siti adalah satu-satunya wanita yang melihat saya. Bukan kursi roda saya. Bukan uang ayah saya. Dia melihat Fahad, seutuhnya. Di saat itulah, tangis haru meledak dari para tamu undangan. Ibu Fahad, yang menyaksikan langsung, memeluk Siti. Tangisnya pecah. Maafkan ibu, nak. Ibu salah menilai kamu. Kamu memang wanita yang paling pantas untuk putra ibu. Pesta pernikahan itu bukan hanya merayakan janji suci, tetapi juga merayakan kemenangan cinta sejati. Kisah mereka menjadi viral. Mereka membuktikan kepada dunia bahwa cinta sejati tak memandang fisik, status, atau harta. Bahwa yang terpenting adalah hati yang tulus dan berani untuk mencintai. Mereka bukan hanya sepasang suami istri, melainkan simbol harapan bagi mereka yang masih ragu, bahwa cinta tulus masih ada di dunia ini. Kisah cinta Siti dan Fahad lebih dari sekadar cerita romantis. Ini adalah cermin dari sebuah pesan moral yang mendalam dan universal. Pesan pertama adalah cinta sejati tidak memandang fisik. Di tengah masyarakat yang seringkali menilai seseorang dari penampilan luarnya, Siti mengajarkan kita bahwa kecantikan hati jauh lebih berharga daripada kesempurnaan fisik. Ia melihat Fahad sebagai seorang pria yang utuh, dengan segala kekuatan dan kelemahannya, bukan sebagai disabilitasnya. Pesan kedua adalah status sosial hanyalah ilusi. Siti, seorang TKI dengan latar belakang sederhana,
berhasil menunjukkan bahwa martabat dan ketulusan hati tidak bisa diukur oleh kekayaan atau keturunan. Ia membuktikan bahwa cinta yang tulus dapat menjembatani jurang perbedaan status, membongkar prasangka, dan menyatukan dua dunia yang berbeda. Terakhir, kisah ini adalah bukti bahwa cinta memiliki kekuatan untuk mengubah. Cinta Fahad dan Siti bukan hanya mengubah takdir mereka, tetapi juga mengubah pandangan orang-orang di sekitar mereka. Orang tua Fahad yang awalnya menentang, akhirnya luluh dan menerima. Para tamu undangan, yang mungkin datang dengan keraguan, pulang dengan inspirasi. Kisah mereka menginspirasi banyak orang untuk tidak menghakimi, lebih berani mencintai, dan percaya bahwa keajaiban bisa terjadi jika kita mencintai dengan tulus. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bayangkan berapa banyak lagi cerita luar biasa yang bisa kita bagikan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda tidak hanya membantu kami mengembangkan channel ini, tetapi juga menyebarkan pesan inspiratif ini ke lebih banyak orang. Mari kita sebarkan pesan tentang cinta, ketulusan, dan harapan. Tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif kami berikutnya.